Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Lutfia dengan NIM 17124230008, Program Studi Administrasi Perkantoran Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pidato dengan tema isu-isu pendidikan di Indonesia dan juga solusinya. Pidato ini saya buat sebagai bagian dari tugas pada mata kuliah Cyber Public Relation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, hadirin sekalian. Pendidikan adalah kunci utama kemajuan suatu bangsa. Sejarah mencatat bahwa negara-negara yang unggul di dunia saat ini adalah mereka yang menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan. Indonesia pun menyadari pentingnya pendidikan. Berbagai kebijakan telah diterapkan, beragam program telah diluncurkan, namun kita tidak bisa menutup mata bahwa hingga hari ini pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan yang sangat besar. Dalam kesempatan ini, izinkan saya memaparkan beberapa isu krusial dalam dunia pendidikan Indonesia serta solusi yang dapat kita tempuh. Pertama adalah ketidakmerataan akses pendidikan. Saudara-saudara, saat ini akses pendidikan belum dinikmati secara merata oleh seluruh anak bangsa. Di perkotaan, kita melihat gedung-gedung sekolah yang megah, fasilitas yang lengkap, serta akses internet yang memadai. Namun di pelosok negeri, masih banyak anak-anak yang harus berjalan berkilo-kilometer melewati sungai, menyeberangi hutan hanya untuk sampai ke sekolah. Masih ada sekolah-sekolah dengan bangunan rapuh, tanpa perpustakaan, tanpa laboratorium. Ketidakmerataan ini bukan hanya menyangkut fasilitas, tetapi juga kualitas pembelajaran. Guru-guru terbaik lebih banyak berkumpul di kota besar, sementara di desa terpencil seringkali hanya tersedia tenaga pengajar dengan latar belakang pendidikan yang seadanya. Kedua, kualitas pengajaran yang masih rendah. Guru adalah tulang punggung pendidikan. Namun sayangnya, banyak guru kita yang belum mendapatkan pelatihan memadai untuk menghadapi tantangan zaman. Di era digital ini, metode pembelajaran harus adaptif dan kreatif, tetapi banyak guru yang belum terfasilitasi untuk mengembangkan kemampuannya. Selain itu, kesejahteraan guru masih menjadi persoalan klasik yang belum tuntas. Bagaimana kita bisa mengharapkan pembelajaran berkualitas bila para guru tidak diberi penghargaan dan dukungan yang layak? Ketiga, relevansi kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. Saat ini, dunia bergerak begitu cepat. Teknologi berkembang pesat, industri berubah, kebutuhan tenaga kerja juga terus bergeser. Namun, apakah kurikulum kita cukup cepat beradaptasi? Banyak lulusan sekolah dan perguruan tinggi yang kesulitan mendapatkan pekerjaan bukan karena mereka tidak pintar, tetapi karena keterampilan yang mereka miliki tidak sesuai dengan kebutuhan industri modern. Kita butuh kurikulum yang adaptif, fleksibel, dan berbasis kompetensi. Kita harus membekali generasi muda kita dengan keterampilan abad 21, yaitu berpikir kritis, kreativitas kolaborasi, dan kecakapan digital. Keempat, pendanaan pendidikan.
Pendidikan memang telah mendapat alokasi dana besar dari APBN. Namun masalahnya bukan hanya pada jumlah, melainkan pada distribusi dan efektivitas penggunaannya. Banyak dana pendidikan yang belum sampai ke sekolah-sekolah yang benar-benar membutuhkan. Pengelolaan anggaran yang kurang transparan dan akuntabel juga memperparah ketimpangan. Kita perlu sistem pengelolaan dana pendidikan yang lebih profesional, lebih transparan, dan berbasis kebutuhan nyata di lapangan. Kelima, kesejahteraan guru. Izinkan saya menekankan lagi, kesenjangan guru adalah cermin keseriusan bangsa ini dalam membangun pendidikan. Guru-guru kita, terutama di daerah terpencil, masih banyak yang hidup dalam keterbatasan gaji yang minim, tunjangan yang tak memadai, serta beban kerja yang berat seringkali membuat motivasi mereka menurun. Padahal tidak ada pendidikan yang berkualitas tanpa guru yang sejahtera, profesional, dan berdedikasi. Hadirin yang saya hormati, lalu apa solusinya? Pertama, percepatan pemerataan infrastruktur pendidikan. Pemerintah harus mempercepat pembangunan sekolah, penyediaan fasilitas belajar, serta akses internet di seluruh pelosok negeri. Program afirmatif perlu diperluas khusus untuk di daerah tertinggal dan terpencil. Kedua, reformasi pelatihan dan pengembangan guru. Guru harus mendapat pelatihan yang berkelanjutan, bukan hanya pelatihan teknis mengajar, tetapi juga pelatihan keterampilan abad 21. Pemerintah juga harus memberikan insentif yang layak bagi guru-guru yang mengabdi di daerah-daerah sulit. Ketiga, revisi dan penyegaran kurikulum. Kurikulum harus dirancang bersama dunia industri dan dunia usaha. Ada program magang sejak dini, ada pembelajaran berbasis proyek, ada penguatan literasi digital. Dengan demikian, lulusan kita bukan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga siap berkontribusi di dunia nyata. Keempat, perbaikan pengelolaan dana pendidikan. Sistem pengawasan keuangan pendidikan harus diperketat. Tidak boleh ada lagi penyalahgunaan dana pendidikan. Setiap rupiah yang dianggarkan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh semua siswa dan guru. Kelima, meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan guru. Gaji guru harus dinaikkan secara layak. Beban kerja guru harus dikaji ulang. Mereka juga harus mendapatkan perlindungan hukum dan kesejahteraan sosial yang memadai. Hadirin sekalian, pendidikan bukan hanya soal mengajar dan belajar. Pendidikan adalah perjuangan, investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa. Jika hari ini kita memperbaiki pendidikan, maka 10, 20, bahkan 50 tahun ke depan kita akan menuai bangsa yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Namun, jika kita mengabaikan pendidikan hari ini, maka kita sedang menyiapkan kehancuran bangsa di masa depan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berkomitmen. Mari kita bergandengan tangan, mulai dari pemerintah, sekolah, guru, orang tua, hingga seluruh elemen masyarakat. Karena pendidikan adalah tanggung jawab kita semua. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menggugah kesadaran kita bersama untuk terus berjuang demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.